Kalau kita misalnya menuntut ilmunya dengan penuh perjuangan gitu ya, fisik kita gitu ya, melelahkan, itu pasti juga hasilnya juga akan seimbang. Artinya pahalanya bisa jadi jauh lebih besar dan bisa jadi ilmunya cepat masuk, ya, makin berkah gitu ya. Nah, jadi kalau kita makin susah gitu ya menempuh ilmu itu, maka juga balasannya akan setimpal. Ya. Nah, termasuk juga nanti kita bicara soal harta gitu ya, bagaimana kita misalkan mengeluarkan sebanyak mungkin harta kita demi mendapatkan ilmu, itu juga balasannya juga akan setimpal. Yang semakin banyak menghabiskan harta untuk menuntut ilmu, pasti pahalanya jauh lebih besar dibandingkan yang sedikit gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua ada yang bermakna maknawiyah. Jadi kata torikon di situ ada para ulama misalnya selain secara fisik juga ada secara maknawiyah. Nah, maknawiyah ini maksudnya adalah kalau kita mempelajari sebuah ilmu ya dengan mendalam ya, baik itu ilmu-ilmu syariat gitu ya, ilmu tauhid, fikih gitu ya, akhlak, tapi kita mendalam, kita membaca kitab-kitab, kita menelaah gitu ya, kemudian kita berdiskusi, itu juga masuk pada makna jalan dalam hadis ini. Jadi kalau kita mempelajari ilmu lagi gitu di rumah gitu ya, di rumah itu setelah kita belajar, kemudian kita perdalam lagi di rumah, kemudian kita murojaah, kita mengulang-ulang ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, atau kita bahkan belajarnya sendiri, baca buku gitu ya, tidak bermajlis, itu juga masuk pada makna jalan di dalam hadis ini kata para ulama. Jadi kalau kita mempelajari ilmu secara mendalam di rumah gitu tanpa kita misalnya ke majelis, atau setelah kita ke majelis kita perdalam lagi di rumah, itu masuk juga dalam kategori hadis salakatorikon ini. Jadi kalau kita memperdalam lagi sendiri di rumah ya, baca kitab-kitab ya, kita berusaha semaksimal untuk memahami apa-apa yang sudah kita pelajari, itu juga masuk kategori makna salakatorikon ini, jadi menempuh jalan ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ada kata yal tamisu fihi ilma, menuntut ilmu, yang menuntut ilmu di dalamnya. Jadi jalan yang dimaksud itu adalah jalan menuntut ilmu yang tadi kita diskusikan tentang ilmu syariat. Jadi yang dimaksud kategori hadis di sini adalah ilmu syariat. Kemudian sahalallahu bihi, artinya maka Allah akan mudahkan baginya, ya, dimudahkan itu berarti kan ada yang memudahkan ya, dalam ini dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memudahkan kita itu bukan ilmunya, bukan kitanya, bukan orang, tapi Allah sendiri yang langsung memudahkan kita. Kalau yang sudah turun ya maka tidak ada lagi orang yang bisa menghalanginya. Kalau sudah Allah yang memudahkan, siapa yang bisa menghalanginya? Tidak ada. Ya. Jadi ini sudah keutamaan yang luar biasa. Jadi akan Allah mudahkan, lancarkan jalan bagi kita untuk apa? Ilal jannah, menuju surga. Surga itu kan banyak sekali jalan-jalannya. Dan kita nggak tahu pakai jalan mana kita akan masuk surga nanti. Begitu kita belajar ilmu, Allah akan mudahkan untuk kita menemukan jalan itu. Kan dalam satu riwayat itu kan surga itu kan banyak jalannya, banyak pintunya kan gitu. Ada babu siam, itu ada pintu babu royan tuh, pintu orang-orang yang siam, yang saum. Ada babu sodakoh, ada pintu sodakoh gitu ya, dan macam-macam lainnya. Dan itu nanti itu akan mudahkan buat kita tuh nanti akan menempuh surga, menuju surga pakai pintu yang mana, itu nanti Allah akan. Jadi kita akan dimudahkan oleh Allah untuk silakan mau menempuh jalan yang mana gitu. Ada yang nanti menempuh jalan sholat tahajud, ada yang menempuh jalan jihad fisabilillah, dan seterusnya. Nah, tapi pintunya ini menuntut ilmu. Pintunya adalah menuntut ilmu. Dan nanti kalau ada yang mau masuk lagi dikasih tahu ya. Ya, Kang. Lagi ya? Siap, Kang. Belum ya? Belum kayaknya. Belum ya. Siap.
Baik, kita. Nah, jadi itu. Jadi Allah akan mudahkan baginya untuk apa? Untuk ilal jannah, menuju surga. Ya, dan tidak ada orang yang tidak mau masuk surga. Semua orang mau masuk surga. Apalagi umat muslim. Jadi ini salah satu caranya adalah kita menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ini dalil yang kedua, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mengharamkan dia dalam urusan agama. Hadits riwayat Al-Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 2436. Nah, ini dalil kedua yang bisa kita pelajari dari apa sih keuntungan kita menuntut ilmu atau belajar agama. Kata Allah, kalau tadi kan dimudahkan jalan baginya menuju surga, nah yang ini Allah akan berikan kita kebaikan, ya, kebaikan, ya, dan akan memahamkan kita tentang agama kita, urusan agama kita. Nah, ini kita bahas satu ya. Nah, dalam hadis ini, ya, di situ ada poinnya, sesuatu kebaikan itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kan semua peristiwa di bumi ini kan atas kehendak Allah, atas iradah Allah Subhanahu wa taala kan. Tidak ada peristiwa yang di bumi itu tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan enggak ada ya. Termasuk kebaikan yang ada di dunia itu ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kebaikan kita di dunia ini itu atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita berbuat baik itu jangan berpikir bahwa itu semata-mata karena kemampuan kita. Karena usaha kita enggak. Itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin kan agar selalu minta biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atau la haula wala illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa berbuat baik di dunia ini, maka sesungguhnya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dikehendaki oleh Allah untuk berbuat baik, nggak akan pernah bisa kita berbuat baik. Ya, dan semua aktivitas kita itu kan pada dasarnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kebaikan itu, di antara banyaknya kebaikan itu, kata Allah, salah satunya adalah kebaikan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu adalah satu kebaikan. Ya, jadi jangan dipahami menuntut ilmu itu kayak aktivitas ya rutinan atau mungkin bagi sebagian lain apa sih belajar agama gitu ya. Padahal belajar agama itu kata Allah, kata Rasulullah SAW itu adalah satu kebaikan, dan kebaikannya bukan kebaikan yang biasa tapi kebaikan yang besar gitu. Jadi jangan dianggap kalau kita belajar agama, belajar Quran, ya, ikut kajian gitu ya, atau misalnya kita ikut KAIS, itu jangan dianggap bahwa itu kegiatan yang tidak bernilai. Justru itulah kebaikan yang sesungguhnya gitu. Ya. Jadi di antara kebaikan di dunia ini salah satunya adalah menuntut ilmu. Jadi begitu kita misalnya sekarang kita niatkan untuk belajar agama, ini juga bagian daripada kebaikan. Ya, dan ini jelas sekali hadisnya. Jadi menuntut ilmu itu salah satu kebaikan. Di luar yang tadi ya, beri makan, sedekah, ya, kemudian membantu orang lain, memudahkan orang lain. Menuntut ilmu itu bagian dari kebaikan. Kita senang menuntut ilmu agama, itu adalah kita sedang melakukan berbagai macam kebaikan. Apalagi nanti kemudian kita mengajarkan pada yang lain, itu kebaikannya luar biasa bertambah lagi. Jadi salah satu kebaikan yang dikehendaki oleh Allah adalah menuntut. Jadi kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sekian banyak kebaikan yang diinginkan oleh Allah adalah salah satunya menuntut ilmu. Ya, jadi itu harus baik oleh teman-teman. Jadi kebaikan yang penting dalam kehidupan kita adalah menuntut. Dan kebaikan dan menuntut ilmu adalah salah satu kebaikan tertinggi yang ada dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena ya ilmu itu santuy. Karena kebaikan yang lain itu ya yang besar itu berawal dari ilmu. Ya. Kebaikan amalan utama yang
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kan berawal dari ilmu. Ilmu. Nah, itu menuntut ilmu itu kebaikan, salah satu kebaikan tertinggi. Nah, kemudian berikutnya, poin berikutnya, tanda seseorang mendapatkan kebaikan adalah diberikannya pemahaman yang benar terhadap urusan agamanya. Nah, kalau tadi kan berbuat baik. Nah, kemudian kalau kita kalau kita merasa, kalau kita ingin dianggap mendapatkan sebuah kebaikan versi Allah gitu ya. Oh, kita itu benar-benar diberikan kebaikan oleh Allah gitu ya. Apa sih tandanya gitu? Indikatornya apa sih? Kalau hidup kita sekarang ini diberikan kebaikan oleh Allah. Nah, salah satunya dalam hadis ini adalah diberikannya pemahaman yang benar terhadap agama kita, terhadap Islam. Nah, jadi salah satu tanda bahwa kita ini saat ini mendapatkan kebaikan dari Allah adalah kita diberikan pemahaman yang benar terhadap agama kita, terhadap Islam. Nah, jadi ukuran pemahaman kita terhadap Islam ini dijadikan standar oleh Allah tentang kebaikan. Nah, jadi kalau kita ingin misalnya sekarang mengukur sejauh mana sih kita mendapatkan kebaikan dari Allah, tinggal kita merenung aja seberapa besar pemahaman kita terhadap Islam selama ini gitu. Ya. Dari kita mulai balik sampai dengan sekarang nih, kira-kira pemahaman kita tentang agama kita itu makin kuat, makin mendalam, atau justru malah makin berkurang gitu. Ya. Justru pas sudah kuliah, asa paroho gitu, asal lupa pelajaran agama waktu SD. Nah, itu mesti hati-hati itu ya. Padahal dulu waktu SD pernah diajarin ini deh, sekarang lupa. Nah, itu berarti harus hati-hati itu. Ya. Ini perasaan baru TK, waktu TK kita diajarin nih, tapi udah lupa lagi. Nah, apa itu? Nah, itu mesti kita hati-hati. Nah, begitu sebaliknya, kalau kita ingin mengukur apakah kebaikan kita itu terus bertambah, ya tinggal ukur lagi aja. Waktu SMA dengan kuliah, sekarang pemahaman kita tentang Islam itu bertambah atau berkurang gitu, atau masih sama aja gitu. Ya, dari dulu waktu dari SMA sampai dengan sekarang perasaan belum ada ilmu baru deh tentang Islam atau pemahaman baru tentang Islam ya, kan gitu-gitu aja deh dari dulu gitu. Nah, itu ya silakan teman-teman renungi gitu ya. Nah, jadi idealnya ya semakin kita bertambah usia, semakin bertambah tinggi pendidikan kita, itu mestinya berbanding lurus dengan pemahaman kita tentang agama kita. Ya. Paham tentang fikih sholat yang secara lengkap ya teman-teman harus baca lagi. Kalau dulu belajar fikih itu kan dari guru kita ya diajarinnya textbook, dan bukan textbook, artinya dia hanya tahu yang disampaikan oleh guru kita di kelas. Sedangkan begitu pulang dari sekolah kita nggak belajar lagi. Kita juga nggak tahu kitab yang dibaca oleh guru kita itu apa. Nah, sekarang ya harus coba belajar. Oh, ternyata dulu waktu SD SMA itu guru kita tuh ngajarinnya pakai kitab Bulughul Maram, misalnya Bulughul Maram kan tentang fikih. Nah, dulu kan cuma denger ya, sekarang baca lah. Ya, baca hadis. Sebenarnya isinya apa sih Bulughul Maram itu, hadisnya apa aja sih? Nah, coba dibaca. Nah, dulu itu salah satu kitab yang termasuk yang baca waktu di kampus itu ya. Waktu di kampung itu nggak tahu itu ada kitab Bulughul Maram itu, kitab apa itu, nggak tahu juga gitu ya. Ternyata disitulah sebenarnya ya banyak sekali ilmu-ilmu tentang fikih. Nah, dan teman-teman baca itu, itu lengkap tuh di Bulughul Maram tuh, dari fikih dari Toharoh sampai dengan urusan yang perdagangan tuh ada di situ. Nah, itu sudah ada terjemahannya ya, terjemahannya kalau dulu juga nggak dibaca terjemahan, tapi edisi lama banget itu bahasanya bahasa Melayu. Nah, kalau sekarang kalau nggak salah udah ada terjemahan lagi, nah itu silakan teman-teman baca. Mungkin ada banyak hal yang belum dipelajari bisa dibaca di situ. Ya. Nah, itu bagian dari kita ingin mendapatkan kebaikan tadi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kemudian baca Qurannya dari dulu sampai dengan sekarang diperiksa gitu. Apakah sudah benar baca Quran kita gitu sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama sampai dengan pada Nabi Muhammad SAW. Tahsinnya, tajwidnya gitu ya, itu dipelajari lagi.
belum yang lainnya gitu ya. Nah, jadi standar kita untuk disebut baik oleh Allah itu kan sederhana itu. Ya, itu adalah pemahaman kita tentang agama kita. Semakin kita kuat, semakin mendalam, semakin luas pemahaman kita tentang Islam, maka insya Allah semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini kebaikan itu tandanya bukan kita bertambah harta gitu ya, kita bertambah kekuasaan, ya, apalagi bertambah ganteng gitu kan. Waduh. Terima kasih. Terima kasih. Bertambah, apalagi bertambah berat badan gitu ya, enggak ya? Oh, enggak, jangan sampai ya. Nyinggung siapa tuh? Kebaikan itulah bertambahnya pemahaman kita tentang agama kita ya. Tentang sirah nabawiyah apalagi ya. Jadi memang semakin kita belajar pasti semakin banyak yang belum kita ketahui dan itu tapi itulah nikmatilah. Ini kalau Anda teman-teman udah belajar, ternyata masih banyak yang belum dikuasai itu makin semangat lagi belajar, masih semangat lagi baca bukunya gitu. Nah, kalau kita nggak belajar itu biasa aja. Jadi nggak ada semangat kita belajar dan merasa udah cukup belajar agamanya. Padahal masih banyak yang banyak hal yang belum kita pelajari. Itu ya. Jadi tanda seorang mendapatkan kebaikan adalah diberikan pemahaman yang benar. Jadi pemahaman yang benar tapi bukan pemahaman yang keliru ya. Karena banyak yang belajar Islam tinggi-tinggi tapi ya keliru pemahamannya gitu. Betul. Yang kemarin rame itu misalkan di sidangnya. Ya, disertasi itu. Ya bisa betul Kang. Ngabelin. Hubungan seksual boleh gitu kan dalam Islam kan ngaco gitu kan. Padahal kan dia belajar di sana pasti lama makin tinggi karena ada doktor kan. Masa iya apa boleh gitu kan. Jangankan berzina orang bersentuhannya nggak boleh, berdua-duaan aja nggak boleh kan. Ini masa zina boleh kan aneh kan. Kelirunya fatal sekali. Atau misalkan ada dulu yang membolehkan hubungan sesama jenis kan itu ngaco gitu. Jadi di sini makanya di sini pemahaman yang benar bukan sekedar belajar Islam aja tapi pemahamannya benar apa enggak gitu. Pemahaman yang benar itu standarnya kan jelas ya sahabat dan Nabi dan para sahabat dan para alim ulama yang sahih gitu. Jadi tadi juga teman-teman harus memeriksa juga pemahaman kita udah benar apa enggak sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Dan terakhir, ya, ini salah satu keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu adalah keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa salah satu keutamaan untuk ilmu adalah kita menjadi bagian dari pewaris Nabi. Ya. Kalau kita di rumah kan, di rumahnya kalau misalnya kita dahulu misalnya mendapatkan warisan itu ya dari orang tua kita misalnya atau dari keluarga kita. Seneng nggak? Biasanya seneng kan dong dapat warisan kan? Biasanya seneng kan? Makanya kan di TV-TV kan konfliknya seringnya banyaknya tentang warisan kan? Ya, warisan rumah, warisan perusahaan. Orang berlomba-lomba untuk dapat warisan kan? Nah, Sinetron yang tahu tadi. Iya. Indosiar. Nah ini dalam hadis sebutkan ternyata Nabi juga punya warisan. Ya punya warisan ya. Tapi warisan Nabi bukan tanah yang berhektar-hektar, bukan uang yang bertriliunan, bukan. Warisan Nabi itu adalah ilmu. Jadi nggak ada yang diwariskan oleh Nabi kecuali ilmu. Ya. Nah jadi kalau kita ingin mendapatkan warisan dari Nabi itu adalah menuntut ilmu, belajar agama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan warisan harta ya berarti kita tidak mendapatkan warisan dari Nabi, nggak tahu dapat warisan dari mana. Gitu. Kalau Nabi warisannya adalah ilmu, ya itu nanti di hadis yang lain sebutkan Nabi tidak pernah mewariskan sesuatu kecuali ilmu. Ya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan ilmu sekarang ini belajar agama sesungguhnya itulah warisan dari Nabi Muhammad SAW.
Misalnya kita kan sangat senang, bahagia kalau kita dapat warisan dari Nabi. Ya. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Jadi ada 3 hal ini sementara. Ya, nanti Masya Allah. jadi masih banyak teman-teman menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini bisa memicu motivasi teman-teman untuk senantiasa semangat untuk menuntut ilmu. Ya tadi ada menuju manfaatnya kan mudahkan jalan kita menuju surga, mendapatkan kebaikan dan mendapatkan warisan yang paling berharga dari Nabi yaitu ilmu. Nah, sementara itu yang bisa disampaikan, silakan kalau ada yang mau bertanya, enggak. Silakan. Diskusi. Silakan. Mangga. Silakan. Kok suaranya kecil ya? Besar. Nggak kedengaran nih suaranya. Dengeran Besar tuh speaker suaranya kan? kedengeran. Halo, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Enes. Waalaikumsalam. Oh iya, kedengaran. Waalaikumsalam. Kang Adi lihat screen yang tadi dong, yang slide yang keutamaan itu loh, yang panjang. Oh, yang tadi terakhir. Bukan yang awal. Oh, yang Pertama, Kang. Siap. Ini? Ini. Hah? Ya, betul ini. Ini kan ini apa pernyataan ulama tentang ini ya. Fitrah manusia itu selalu ingin tahu keutamaan yang mau dia lakukan. Ya kan kalau ada yang mau ditanyakan, Liwa, Irsan. Kang, lagi dibaca. Mungkin ini mah minta saran aja tuh ya, Kang. Kan ya kita selaku manusia gitu ya. Kadang kita tuh berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan suatu keutamaan gitu bagi diri kita sendiri gitu. Nah, tapi ternyata gitu belum tentu hal yang kita kerjakan itu menjadi keutamaan gitu di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, cara lepas dari hal-hal yang menurut kita keutamaan yang keutamaan versi kita ini tuh gimana gitu, Kang Adi? Contohnya apa? Contohnya main game. Aduh. Ya, apa Kang? Ini ya, aduh. Iya. Aduh, apa lagi? Ada lagi? Ridwan. Masih belum selesai. Gimana? Belum selesai tadi ada mau sampaikan lagi? Itu sih, udah. Iya. Sok yang lain dulu. Ambil. Saya Kang. Atau jawabnya. Boleh nanya Kang? Sok. Ini tentang apa namanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin bertanya kepada Kang Adi, ini tentang keutamaan menuntut ilmu Kang ya. Ingin saya tanyakan kan di sini kan ini kan lebih diutamakan gitu sepertinya ke ilmu agama Kang ya. Iya. Nah, kira-kira gimana nih kalau misalnya kita nih menyimbangkan dengan ilmu yang duniawi umum, tapi juga nggak terlalu diiniin gitu ilmu agamanya. Kayak Kang Ridwan tadi kan bilang keutamaan kita tuh gimana gitu kan, kayak untuk main game itu kan memang untuk have fun-nya gitu kan ya Kang ya. Kang Ridwan, tapi kan kita masih mempelajari suatu hal tersebut gitu kan, jadi nggak adanya yang tumbang gitu, masih sinkron gitu. Gitu gimana Kang pendapat Kang? Baik. Ya, silakan yang lain. Lagi. Irsan. Kang, tapi ya mah hanya mengeluarkan pendapat saja, boleh Kang? Boleh sok. Enggak Kang. Jadi bagaimana kata Kang Riwan kan, bagaimana supaya kita lepas dengan keutamaan kita selain seperti main game gitu. Nah, bagaimana cara kita ya, intinya sih itu sebenarnya kalau saya ya banyak kalau saya mah intinya gitu, kita selalu ingat sih bahwa
kita tuh diawasi oleh Allah. Jadi ketika kita mengerjakan suatu yang sia-sia, maka kita bakalan itu tos kan main game ya, waktuna terlewati. Nah pas terlewati itu teh itu tos adan kan teh dingkengke sholat teh padahal diawasi ku Allah teh. Jadi kayak itu sih atau pengalaman sharing gitu aja sih. Siap. Nuhun Kang Irsan. Aris, ada pertanyaan Aris? Atau Nice? Kang Adi, mau nanya dari ini tanggapan dari Kang Irsan, boleh nggak nih? Ya, sok. Mau nanya. Kan tadi Iya. Kang ya, Kang Irsan ya? Ya. Kan tadi kan Kang Irsan ngomongkan bahwa keutamaan itu kan seperti kata Kang Irsan tadi ya, Kang ya. Tapi gimana kalau saya pernah melihat ada suatu kasus dia tuh kayak gamer muslimin gitu ya, pernah dengar gitu. Jadi gimana gitu? Jadi mungkin saja ada yang itu Ion apa Ahwat itu? Ada Ion atau kamu? Nggak mungkin lah tuh gitu. Jadi yang Ahwat juga ada. Aduh, itu mah Kang Ridwan yang Ahwat mah. Jadi dia itu tidak meninggalkan suatu keagamaannya, tapi dia juga itu ibaratkan cuma untuk have fun gitu kan ya. Emang bukan membuang waktu. Ibaratkan dia itu cuma ada waktu kosong, pengen have fun aja gitu. Jadi gimana kira-kira, apakah memang perlu dibasmi seluruhnya atau perlu diapain gitu kira-kira? Terima kasih. Kayaknya harus bahas khusus tentang bab game ya kayaknya nih. Padahal itu teh contoh doang ya Allah. Gak apa-apa ntar dari materinya. Nice, ada Nice. Pancingan yang bagus nih. Apa nih? Aku ada Nice, ada yang mau tanyakan? Ada. Sok. Kang, jadi gini Kang, asik. Ya, Terima kasih siap. atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Kang, berbicara tentang ilmu ya Kang ya. Next tuh masih bingung gitu Kang. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita menyikapi datangnya sebuah ilmu? Contohnya gini Kang. Jadi beberapa ilmu yang saya dapatkan gitu ya Kang, beberapa ilmu yang saya dapatkan mengatakan bahwa Islam itu berasal dari Timur Tengah. Nah, kemudian politik pisan. Terus dari sumber yang lain, dari ilmu yang saya dapatkan yang ilmu yang lainnya mengatakan bahwa ternyata jika dikaji dari budayanya, jika dikaji dari asal muasalnya, ternyata Islam itu bukan dari timur tapi dari barat. Cenah katanya kayak gitu. Nah, jadi kita sebagai seorang jadi kita tuh sebagai dan dari dua pandangan ini bahkan ada 3 pandangan yang mengatakan bahwa sebenarnya Islam itu nggak datang dari timur atau nggak datang dari barat. Islam itu untuk seluruhnya gitu. Dari atas. Islam itu maksudnya Islam itu agama yang emang diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat yang berada di dunia gitu, tidak hanya untuk sekelompok kaum timur atau sekelompok kaum barat gitu. Nah, jadi pertanyaan Nice tuh bagaimana cara kita menyikapi datangnya sebuah ilmu atau sumber dari sebuah ilmu ketika kita melihat ternyata dua sumber atau lebih dari sumber itu menyuguhkan atau memberi kita data yang akurat, logika yang akurat, masing-masing semuanya punya bukti yang sama gitu Kang, punya bukti otentik, punya semuanya, mereka tuh punya data gitu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi dua hal tersebut, apalagi mereka berbicara tentang Islam itu sendiri gitu. Sip. Mantap nih. Baik, cukup dulu ya. Meetingnya mau ini lagi ya? Durasinya Kang Adi tuh? Iya, mau habis ya. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Apa nanti kalau habis kita ini lagi. FN aja di WA. Wah, bener jauh. Apa tuh? Apa, Nes? FN. MR itu apa? VN, Kang. VN. Jawabannya di WA gitu. Video call itu? Ini yang voice note. Suara. Voice note. Apa. Ini kan tapi kalau ini masih bisa kan? Tinggal klik lagi. Masih Kang, masih. Apa sih yang enggak buat Sesi lagi ya, tanya jawab ya. Nanti. Iya. Harus bikin akun DKM, Kang.
Ya, coba Ya, Dewan aku urus ini tuh. Karena kan nanti harus Ramadan harus kajian lagi. Jadi, tolong diurus itu 200.000 per bulan kan yang premium ya? Nggak tahu Kang, belum cari-cari infonya Ada saya. ya, nanti coba Ridwan cari. Gitu. Kalau yang Boleh, lama mah Google Meeting, cuman Google Meeting harus pakai email lembaga kan ya? Enggak sih, Kang. Aku Nggak kemarin tahu. Google Meeting nggak pakai apa-apa Anda? Bisa ya? Oke, apa-apaan. Bisa. Nanti Dan lama, minggu serius. depan kita Kita cobain 3 SKS kemarin. pakai Google Aku Meeting 3 ya. SKS soalnya. Minggu depan ya. Kita cobain pakai Google Meeting. Biar nggak terputus-putus ya. Cuman tampilannya lebih bagus Zoom ya? Bagus Zoom. Ah, Ya, tampilannya. tampilan mah sama aja merenang. Sama aja. Tampilan mah sama aja, yang penting hati, Kang. Aingnya. Baik. Kita jawab tadi dari Ridwan dulu ya. Yang ada Iya, aja Ridwan. Kang udah di Zoom Kang. Tentang bagaimana caranya kita tadi lupa nggak dicatat. Iya. Jadi kadang kita tuh menganggap bahwa hal itu teh keutamaan gitu buat kita, padahal belum tentu. Nah, cara kita tersadarkannya gitu dan tahu bahwa ternyata hal itu teh bukan nggak membawa keutamaan bagi kita tuh kayak gimana gitu. Ya sadar diri aja sih, Wan. Iya juga ya. Ya udah, makasih Kang Adi. Jadi kan kalau kita sebagai seorang muslim kan jelas ya standar patokannya itu adalah Quran dan Sunnah. Jadi apapun aktivitas kita ya pakai standarnya itu. Karena kalau nggak pakai standar itu pasti tafsirnya beda-beda kan. Jadi misalnya kalau Kang Adi misalnya ya indikatornya ini aja apakah itu baik enggak buat kita. Nah, nanti kan pasti bilangnya ya menurut kamu mah meren terbaik, tapi menurut saya kan bisa aja baik kan gitu. Nah, jadi kalau pakai ukurannya begitu mah nanti akan beres-beres gitu ya. Nah, jadi pakai ukurannya tadi itu pakai Quran dan hadis. Jadi kalau di Quran misalnya kan di surat Al-Mu'minun itu kan ayat 1-8 misalnya ya, itu kan disebutkan di ayat 3-nya atau 4 itu kan salah satu ciri orang beriman itu adalah meninggalkan pembicaraan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya gitu. Itu salah satu ciri orang beriman itu adalah itu ya bisa menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Nah, standarnya sia-sia bermanfaat buat kita apa enggak gitu. Kalau misalkan tidak bermanfaat buat orang lain ya bisa jadi itu berarti aktivitas yang memang tidak bermanfaat. Dia harus kita segera tinggalkan. Nah, diperkuat lagi dari hadis Nabi ya, itu ada di hadis Arba'in ya kalau nggak salah, hadis ke berapa ya, 10 atau 11. Itu ada hadis yang berbunyi atau yang mengatakan bahwa salah satu ciri tanda kesempurnaannya seorang beriman itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi ciri orang beriman itu adalah dia mampu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat agama, buat masyarakat,